Kenapa? Karena utang itu siksa kubur yang paling berat. Siksa kubur yang paling berat itu satu hutang, loro nguyuh ora cewek. Hati-hati. Ini jangan-jangan adem-adem nguyuh ora cewek iki. Ngerti-ngerti anget. Kalau saya menjadi pesaing Pak Hoho nyalon lurah, yang harus disampaikan itu adalah visi misinya, polisinya, kebijakannya, apa yang mau dia lakukan dengan program-programnya. Pak Ho juga sama. Saya nggak boleh nyerang Pak Ho. Apa? Lurah kok tatoan? Kalau saya mengatakan lurah kok tatoan, itu berarti saya tidak menyerang programnya Pak Hoho, tetapi saya menyerang personal dan individunya Pak Hoho. Betul? Apa rumangsane lak tatoan ki mesti luwih elek tinimbang sing ora nganggo tato? Ora mesti. Pak Ho, kalau saya boleh tanya, tatomu semuanya berjumlah berapa Pak Ho? Ada lebih dari 50-an, Gus. 50. Tempat mana yang paling ekstrim yang kamu tato? Ternyata tato yang paling ekstrim di atas. Akhirnya apa saya bilang sama istri saya? Kamu yang sabar. Kalau kamu ditipu sama orang, itu tanda-tanda Allah akan membuat kaya kamu. Singkat cerita, tahun 2012 saya udah pindah rumah dari mertua. Karena sebelumnya saya hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Padahal rumah mertua saya itu RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Ora penak belas, Beb. Hidup ikut mertua itu belas ora penak. Saya pengalaman, Mas. 7 tahun, ora penak belas. Ya Allah. Padahal waktu itu posisi saya molimo, madep mantep, mangan melu, moro tua. Sampai akhirnya M10, madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Moro tua mati, menantu melu marisi. Mertua saya cuma bilang M1, apa Pak? Matamu. Dan ternyata benar. Setelah saya ditipu sama jamaah saya ini, Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Miftah untuk pembicara pada malam hari ini. Sebentar lagi mungkin beliau rawuh, ditunggu saja nggih. Alhamdulillah panjenengan semua semangat ngaji, sholawatan, udan-udan apa pada gelem payungan. Kemudian yang sangat penting saya sampaikan kepada panjenengan, khususnya warga Purasaba, warga Ninyong, menjelang pemilu Pilpres, panjenengan semua monggo bebas memilih sesuai dengan keinginan, milih pakai hati nurani, pakai akal sehat. Acara malam hari ini juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye nggih. Maka saya tadi bikin video untuk tidak menggunakan atribut apapun yang ada kaitannya dengan partai ataupun capres dan cawapres, karena nanti mungkin akan bikin suasana tidak nyaman untuk para jamaah nggih. Alhamdulillah panjenengan semua sudah melaksanakan ngaji nganggone koko, ganteng-ganteng sing lanang, sing wadon ayu-ayu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi kepada panjenengan semua, karo tangga teparo nggih, dengan lingkungan pada sing akur. Jangan gara-gara beda pilihan
itu panjenengan semua jadi musuhan sama tetangga, sama lingkungan, ora perlu, ora penting nggih. Milih siapa-siapa ditakoni ya, kok milih siapa? Sapa-sapa ora ana sing weruh iki nggih. Ya wis, sholawatan ora usah suwe-suwe karena sambutan yang terlalu lama itu membosankan nggih. Bener apa ora? Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya dapat ijazah dari guru saya kalau hujan membaca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau seandainya boleh, saya justru pengen duduk bersama bapak ibu di lapangan tanpa payung. Kenapa? Karena dari sekian rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang paling halal adalah air hujan yang turun langsung tanpa melalui perantara apapun. Itu adalah rezeki yang paling halal. Maka nyuwun sewu, nanggung sudah kelebus, kamu gak usah pakai payung sekalian. Ingat, sing mayungi bakal kalah karo sing ngudani. Dalam sebuah makalah disebutkan, jawahirul insani fi salasatin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil faqri hatta yadhunnan nasu annaka ghaniyun. Mutiara pertama adalah menyembunyikan kefakiran sehingga orang mengira engkau adalah orang yang kaya. Maka selalu saya bilang, kaya atau miskin itu bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tetapi kaya atau miskin itu adalah mindset, pola pikir. Orang kelihatan banyak duit kaya, tapi suka sambat, miskin. Orang gak punya duit tapi gak pernah sambat, dia kaya. Kenapa? Karena dia mampu kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Hari ini yang paling banyak bukan miskin harta, tapi mental miskin. Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Tetapi kita umatnya ternyata sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Wong ya teka. Ya melu guyu. Ya payungan. Habib jangan ngira ya mereka itu pakai payung karena takut air hujan. Enggak Beb, takut bedaknya luntur Beb. Dari dulu saya punya prinsip, lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu.
Lebih baik saya dizalimi daripada saya mendolimi. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Betul Bu? Coba saya mau tanya, cewek sama cowok itu bohongnya lebih banyak mana? Cewek apa cowok? Survei membuktikan persoalan fisik cewek itu lebih banyak bohongnya dibandingkan cowok. Tapi persoalan hati cowok lebih banyak bohongnya dibandingkan cewek. Wow. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Maka saya dari dulu kalau dibohongi orang, apalagi hanya persoalan uang, saya nggak pernah marah. Logikanya sederhana. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bapak ibu punya rumah kaca, ada kacanya. Tetangga bapak ibu orang kaya, punya segalanya. Anaknya main sepak bola. Bolanya ditendang, kena kaca rumah bapak ibu. Kacanya pecah. Anda pasti tidak akan khawatir. Kenapa? Karena yang memecahkan kaca ini anak tetangga yang kaya raya, yang dermawan, yang suka memberi. Maka begitu kaca rumah dia pecah, Anda nggak usah pusing. Mesti diganti sama bapaknya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau Anda ditipu persoalan uang, mohon maaf, orangnya pergi yang membawa uang Anda, mohon maaf. Kenapa kamu gelisah? Bukankah yang menipu kamu itu hamba Allah? Yang bertanggung jawab siapa? Allah. Saya punya keyakinan itu. Makanya Siti Aisyah ketika memberi segala sesuatu kepada tetangga, pasti melalui pihak ketiga. Tolong berikan kepada orang itu, jangan sampai tahu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Kalau orang itu tidak tahu yang memberi saya, dia tidak bisa membalas kebaikan saya. Itu artinya apa? Yang membalas kebaikan saya adalah Allah. Saya mau cerita, Bib, saya miskin gak punya apa-apa. Saya dulu beli susu anak saya saja gak kuat. Saya pernah punya uang 50.000 jatah beli susu, malah saya buat naik bis ke Pekalongan sowan Habib Lutfi. Pulang malam anak saya nangis karena gak kuat dibelikan susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Saya lagi susah, Bib. Ada oknum anggota polisi jamaah saya datang. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa Dan? Izin saya silaturahmi. Yang kedua saya punya masalah. Masalahnya apa? Ibu saya di rumah sakit sudah seminggu ini jatahnya pulang. Ibu sakitnya apa? Stroke. Orang Banjarnegara tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau orang Banjarnegara mungkin beda, Beb. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Terus kenapa Dan? Saya mau mengeluarkan ibu saya yang stroke dari rumah sakit, uangnya kurang. Kurang berapa? 1.500.000. Itu tahun 2007. Saya nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid, sholat duhur. Begitu liwat saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sumpah bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Ada apa, Bah? Ini ada orang susah, Bunda punya uang enggak? Kok uang, Bah? Kemarin mau beli susu saja kita nggak punya duit. Saya tanya lagi, kamu punya apa? Saya punya gelang yang dulu apa belikan. Harganya berapa dulu? 1.500.000. Boleh nggak saya pinjam? Untuk apa, Bah? Ini ada orang butuh duit, mau mengeluarkan ibunya stroke dari rumah sakit. Kita pinjamkan saja. Istri saya itu alhamdulillah termasuk wanita soleha. Manut, Bu, padahal nggak punya apa-apa.
Gelang dicopot, dikasih saya berikan kepada bapak ini. Saya tanya, Bunda ikhlas? Beliau bilang ikhlas, tapi sambil merengut, ikhlas. Ya maklum randu apa-apa ya. Saya tanya, Pak polisi, nggih, kowe baliknya kapan? Kapan yang mau kembalikan? Minggu depan saya gajian Kiai, nanti langsung saya kembalikan. Ini jamaah saya, salah satu oknum teman polisi di Jogja lah. Seminggu kemudian saya SMS, waktu itu belum ada WA. Dan gimana? Istri sudah menanyakan kapan uangnya dikembalikan, emasnya dikembalikan. Beliau bilang, Gus, gajinya mundur 1 minggu. Aku batin, masuk gajian polisi mundur? Seminggu kemudian saya SMS lagi, gimana? Kapan uangnya dikembalikan? Mohon maaf Gus, ternyata gaji saya sudah minus. Seminggu kemudian dia janji, nanti minggu depan saya kasih Gus. Saya SMS lagi, gimana Dan? Nggak dijawab. Seminggu kemudian saya telepon, ternyata nomor HP saya sudah diblokir. Pilo, wong ngutang niku nyuwun sewu. Lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Betul Bu? Lak ngutang melas kon bayar males. Kasih tahu, aku lak ngomong ngutangi gregeten aku Bib. Supaya wong kene iki lak utang hati-hati. Saya kasih satu hadis terkait dengan utang. Supaya Anda itu tidak gampang utang dan tidak sembrono dalam masalah utang. Makanya kenapa Mbah Mudin, Mbah Kaum itu kalau ada orang meninggal pasti bahasanya apa? Kalau almarhum punya tanggungan hak Bani Adam, utang piutang, tolong segera diselesaikan dengan ahli waris. Betul? Kenapa? Karena utang itu siksa kubur yang paling berat. Siksa kubur yang paling berat itu satu hutang, loro nguyuh ora cewek. Hati-hati. Kuwi jangan-jangan adem-adem nguyuh ora cewek iki. Ngerti-ngerti anget. Beda ini dalam persoalan utang. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa kutila fi sabilillah, dia mati yang kedua kalinya fi sabilillah. Summa asya, kemudian dihidupkan lagi. Summa kutila fi sabilillah, kemudian dia mati yang ketiga kalinya fi sabilillah. Apa kata Nabi? Wa alaihi dainun, tetapi dia punya tanggungan hutang. Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga. Hatta yakdiya dainahu, sehingga dia membayar hutangnya. Saya ditanya, Gus, itu hutang uang? Iya. Bagaimana kalau hutang janji calon pejabat kepada rakyatnya? Itu lebih parah. Makanya orang Banjarnegara sekarang hati-hati. Orang nggak pernah tersenyum, kok mendadak suka senyum, saya curiga, jangan-jangan caleg. Nggak pernah ikut pengajian, mendadak mau di atas panggung pengajian, caleg. Nggak kenal dengan NU, tahu-tahu beli peci NU, caleg. Maka malam hari ini yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Sekarang kan keren Pak. Tahu-tahu orang nggak pernah ikut ngaji, tahu-tahu ngaji. Makanya sekarang kalau saya Beb dikasih es teh manis, itu gulanya nggak pernah saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya caleg. Hati-hati persoalan utang, termasuk utang janji. Makanya calon pemimpin tuh nggak usah banyak janji, betul? Nggak usah banyak omon-omon. Saya kemarin marah, Beb. Saya itu kan jarang nonton, karena emang nggak punya waktu. Saya diwawancara sama semua stasiun televisi, media online, media sosial. Gus, bagaimana tanggapan Gus Miftah terhadap debat calon presiden kemarin? Saya jawab, sepanjang sejarah saya tahu debat, itu debat yang paling tidak bermutu. Catat wong TV ya, catat aja mau edit tak ajar gue.
Lebokno omongan Kuning TV. Saya bilang Pak Ho, itu debat yang paling tidak mutu. Kalau saya menjadi pesaing Pak Hoho nyalon lurah, yang harus disampaikan itu adalah visi misinya, polisinya, kebijakannya, apa yang mau dia lakukan dengan program-programnya. Pak Ho juga sama. Saya nggak boleh nyerang Pak Ho. Apa lurah kok tatoan? Kalau saya mengatakan lurah kok tatoan, itu berarti saya tidak menyerang programnya Pak Hoho, tetapi saya menyerang personal dan individunya Pak Hoho. Betul? Apa rumangsane lak tatoan ki mesti luwih elek tinimbang sing ora nganggo tato? Ora mesti. Pak Ho, kalau saya boleh tanya, tatomu semuanya berjumlah berapa Pak Ho? Ada lebih dari 50-an, Gus. 50. Tempat mana yang paling ekstrim yang kamu tato? Ternyata tato yang paling ekstrim di atas kemaluan. Ada tulisannya, selamat menikmati. Santai aja Pak Lurah. Jamaah saya itu maneka warna, saya nganggo tato, saya kok tatoan. Kupingnya ditindek itu macam-macam. Ono tindek nganggo mangkokan, pelek, tiang listrik. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Akhirnya leres Bu, saya diblokir, uang saya nggak kembali. Istri saya protes, Abah sih terlalu baik dengan orang. Jawaban saya apa Bib? Salah satu da'awatin mustajabin. Ada 3 perkara doa ini pasti dimustajabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah dakwatul madlum, doanya orang dizolimi. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu merasa ditipu, kamu berdoa yang bagus. Kenapa? Doaul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu sama hanya mendoakan dirinya sendiri. Maka ibu-ibu kalau lagi marah jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun, apalagi kepada suami. Keluar dari mulut sama-sama energinya keluar, keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Karena kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Maka kalau saya mendoakan mudah-mudahan Habibnya menikah lagi, itu sama hanya mendoakan diri saya menikah lagi. Betul Bib? Habib berani menikah lagi Bib? Bunda. Ternyata saya Habib sama Pak Lurah sama. Laki-laki itu istrinya 4 namanya Superman. Istrinya 3 Powerman. Istrinya 2 Gentleman. Istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka suami Superman apa cemen? Akhirnya apa saya bilang sama istri saya? Kamu yang sabar. Kalau kamu ditipu sama orang, itu tanda-tanda Allah akan membuat kaya kamu. Singkat cerita, tahun 2012 saya udah pindah rumah dari mertua. Karena sebelumnya saya hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Padahal rumah mertua saya itu RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Ora penak belas Bib. Hidup ikut mertua itu belas ora penak. Saya pengalaman Mas. 7 tahun, ora penak belas. Ya Allah. Padahal waktu itu posisi saya molimo, madep mantep, mangan melu, moro tua. Sampai akhirnya M10, madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Moro tua mati, menantu melu marisi. Mertua saya cuman bilang M1, apa Pak? Matamu. Dan ternyata benar. Setelah saya ditipu sama jamaah saya ini, alhamdulillah hidup saya sedikit-sedikit berangsur membaik. Sampai akhirnya bisa beli tanah, kemudian bikin rumah, bikin pesantren. Ada tamu datang seorang perempuan paruh baya. Gus, saya mau silaturahmi. Ya Bu, kenapa? Saya mau minta maaf untuk suami saya.
Suami ibu siapa? Dulu yang pernah pinjam gelang sama Gus Miftah untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit yang katanya stroke. Saya minta maaf untuk suami saya, Gus, tolong dimaafkan. Kenapa Bu? Suami saya stroke. Kenapa Bu? Dulu suami saya bohong. Ibunya yang katanya di rumah sakit stroke sebenarnya sudah mati dari dulu, Gus. Sama dia di stroke-strokan. Sekarang suami saya stroke. Saya yang ditipu tambah kaya, yang nipu saya stroke. Yo tak indangi Pak Lurah. Saya datangi rumahnya, saya bawakan buah, saya bawakan uang. Sejak saat itulah saya punya prinsip, saya nggak pernah mau nipu orang. Saya nggak pernah mau membohongi jamaah. Makanya kalau Pak Lurah ke pondok saya, nggak ada cerita di pondok saya ada kotak infak. Di masjid nggak ada kotak infak. Pengajian saya nggak mau ada kotak infak. Kenapa? Bagi saya kotak infak itu rawan fitnah. Hasilnya nggak seberapa, tapi fitnahnya kemana-mana. Saya nggak berani Pak Lurah. Kitmanil fakri, ayo kita sembunyikan kefakiran kita. Nggak usah menampakkan kesusahan kita kepada orang lain. Bu, kalau jatahnya punya pasti punya. Maka saya mencatat Pak Lurah, orang itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham mereka ditakdirkan menjadi orang miskin. Wes rapopo, jan aku miskin ora rapopo. Diterima-terima ke. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Pak Lurah inyong kere. Jawab, wes ngerti, raimu kayak kotak infak. Ini teriak-teriak miskin, ini mental miskin. Kemudian yang selanjutnya apa? Orang yang serakah akan pura-pura miskin, walaupun paham bahwa mereka sebenarnya tidak miskin. Saya berharap malam hari ini orang-orang berwasabah, orang-orang Banjarnegara menjadi yang terakhir. Orang-orang yang hebat akan selalu terus berusaha memberi dan berbagi, walau sebenarnya mereka miskin. Itulah sering saya bilang, kaya atau miskin itu mindset. Bukan seberapa banyak kamu mempunyai, tapi seberapa banyak kamu memberi. Orang salah, Beb. LC atau Purel itu sebenarnya bukan PSK, tapi mereka pemandu karaoke. Tapi ada yang kebablasan akhirnya jual diri. Saya tahu betul, Beb, karena saya kiainya lonte, Beb. Semalam saya pengajian di Sarkem, ada pertanyaan begini Pak Lurah, menarik. Kan kalau kita ngaji tanya jawab sama mbak-mbak PSK itu. Bah mau tanya, apa Nduk? Apa hukumnya mencintai suami orang? Coba ibu-ibu yang di belakang saya, boleh nggak mencintai suami orang? Yang di sana, boleh nggak mencintai suami orang? Yang jawab boleh pasti janda. Bu, boleh nggak mencintai suami orang? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu mencintai istri orang. Bedanya apa Gus? Beda. Kenapa perempuan mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki itu jatahnya 4. Anda boleh nggak mau dipoligami, tapi Anda tidak boleh menolak poligami. Wong ayatnya jelas. Saya nggak setuju, saya nggak mau Gus di madu. Ya apa-apa, boleh berpendapat seperti itu, tapi Anda tidak boleh menolak ayat poligami. Kenapa suami boleh 4, istri nggak boleh? Logikanya gampang, tak kasih contoh, ngomong biar paham. Ini ada gelas 4, 1, 2, 3, 4. Sendoknya siji, loro, telu, papat. Kalau sendoknya 1, gelasnya 4, terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab jelas siapa? Sendok yang 1. Yang menjadi masalah itu adalah gelasnya 1, sendoknya 4. Ketika terjadi masalah dengan gelas yang 1, yang bertanggung jawab sendok yang mana? Kalau perempuannya 4, laki-lakinya 1, perempuan 4 hamil semua, jelas yang tanggung jawab laki-laki yang 1. Tapi kalau perempuannya 1, laki-lakinya 4, sing wadon meteng kuwi anake sapa? Anake Miftah apa anake Habib Haidar? Ya Beb, kan jadi bingung. Yang jadi masalah
begitu lahir tatone kaya Hoho, gantenge kaya Gus Miftah, suarane kaya Habib Haidar Modar, anaknya siapa? Loh, artinya syariat Islam itu keren. Masa anak obarabir? Maka kalau saya ditanya, Gus boleh nggak mencintai suami orang? Boleh, toh mencintai tidak harus memiliki. Wis bocah adrah tak sangoni dhisik ini mesake rupane iki. Endi asitan iku mau? Dre, tasku ndi? Tak sangoni bocah-bocah kuwi mesake. Ini yang bawa Habib. Apa anak sini? Oh, anak sini. Oh, ora sida cah kene ngapain disangoni? Lah sangoni. Ngomong mani politik tak ajar meneh. Nyangoni hadroh mani politik. Berdiri sini, berdiri. Sungkem sama Habibnya dulu. Jenenge siapa? Saya ngajak salaman siapa? Jenenge siapa? Ferry umure pira? 17. 17, kok raimu tua temen. Cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Kalau kamu mau jadi TNI giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah fisiknya bagus, giginya jelek, nggak diterima jadi TNI. Akhirnya panitianya saya terima. Kenapa anak santri saya nggak diterima? Panitia giginya jelek Gus, nggak memenuhi syarat. Saya bilang, Pak, TNI itu besok tugasnya perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Udah, kalau kamu sama teman-teman tak kasih uang untuk beli apa? Beli rokok. Rokok cangkeme. Inyong bae orang rokok ora udat bae. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Dicelengin. Ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Celengi. Yaudah, nama hadroh kamu apa? Al-Karomah, tak kasih 2 juta. Nah. Yang pertama tadi kitmanil fakri hatta yadunan nasa annaka ghani. Sembunyikanlah kefakiranmu sehingga manusia menyangka dirimu adalah orang kaya. Makanya orang kaya sama orang miskin bedanya cuma satu. Sekaya-kayanya orang banyak sambat berarti dia miskin. Semiskin-miskinnya orang nggak pernah sambat berarti kaya. Makanya jangan sambat. Kemudian yang kedua, kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadunan nas annaka radin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Bu, Anda punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa kitmanil ghadab, itu adalah mutiara. Pak Lurah punya kesempatan marah kepada staf, Pak Lurah bisa wal afina anin nas, tahan, itu adalah mutiara. Makanya saya itu mau dibully kayak apapun saya nggak pernah marah karena saya tahu jawahir ini. Pas kemarin Pak Lurah, setelah amplop Abah Kirun, saya dibully gara-gara mengucapkan selamat Natal. Ini belum selesai, dibully lagi, dom-dom duit di Pamekasan. HP saya sampai hampir hang karena kebanyakan orang komentar. Ribuan orang komentar. Istri saya nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Komentarnya jahat-jahat, Bah. Kok Abah kuat? Iya. Kenapa saya nggak pernah sakit hati dengan komentarnya orang? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Plus nggak pernah. Paling ya komentarnya kayak gitu aja. Toh. Jadi ginilah nalar waras kita ya. Mumpung ini ketemu Pak Lurah dan kawan-kawan. Yang terakhir, kitmanu syiddah hatta yadunan nas annaka mutanaim. Menyembunyikan kesulitan sehingga orang mengira Anda sebagai orang yang merasa banyak nikmat. Bu, mau susah kayak apapun disembunyikan. Menyembunyikan kesulitan kesusahan, gak usah diperlihatkan. Kamu kelihatan sulit malah dibully sama tetanggamu. Karakter orang kita itu, Bu, kita cerita susah dibully, cerita senang katanya pamer, betul? Itulah bedanya hidup di kota sama di desa. Kalau di kota beb kudu kandel dompete, lah ning desa kudu kandel kupinge.
apa-apa dirasani. Kita yang beli kulkas, tetangganya kedinginan. Kita yang beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli mobil, tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan. Kita beli rumah, tetangga juga masuk rumah-rumah sakit. Kita beli tanah, tetangga ikut beli tanah kuburan. Makanya kitmanis siddah, menyembunyikan kesulitan. Satu, menyembunyikan kefakiran. Dua, menyembunyikan rasa marah. Ketiga, menyembunyikan kesulitan. Itulah mutiara yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Beb, Afan Beb, perut saya udah gak enak Pak Lurah, saya mohon pamit. Silahkan dilanjutkan karena sudah jam 2. Terima kasih Pak Lurah, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Lurah sabar kalau diuji, dibicarakan kejelekannya. Ingat Pak Lurah, ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu, senyumin saja. Kenapa? Kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.